Kalian pernah penasaran gak sih awal mulanya tercipta komputer itu gimana? Di era modern saat ini, komputer digunakan hampir di semua aktivitas manusia loh, termasuk di bidang pekerjaan. Mulai dari bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan lain-lain. Lalu, gimana sih sejarah dan awal mulanya tercipta komputer? Biar nggak penasaran, yuk tonton videonya sampai habis. Berikut sejarah komputer dari masa ke masa. Sejarah komputer. Komputer sebagai alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik yang disebut abakus, yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. Blaise Pascal 1623 sampai 1662. Pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang dia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical well calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascalin menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk penjumlahan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai dengan 1716, memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan sama seperti pendahulunya. Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Barulah pada tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Formula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, 1791 sampai dengan 1871. Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika, yaitu mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali, tanpa kesalahan. Sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut Analytical Engine. Asisten Babbage, Augusta Adakin 1815 sampai dengan 1842, memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari pendanaan dari pemerintah Inggris, dan mengkomunikasikan spesifikasi analytical engine kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama. Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa pemrograman dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya.
Pada tahun 1889, Herman Hollerith 1860 sampai dengan 1929 juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880 membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan perkembangannya, populasi biro tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Kalian tahu nggak sih, dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda loh. Generasi yang pertama terjadi pada tahun 1940 sampai dengan 1955. Generasi kedua terjadi pada tahun 1956 sampai dengan 1965. Generasi ketiga terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1980. Generasi keempat terjadi pada tahun 1981 sampai dengan 2000-an. Dan yang terakhir, generasi kelima terjadi pada tahun 2000-an sampai masa depan. Komputer generasi pertama. Pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut. Melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse, pada tahun 1941, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Tidak ingin kalah dengan rivalnya, Sekutu Inggris pada tahun 1943 juga berhasil membuat komputer yang dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Komputer ini diberi nama Colossus. Baru kemudian pada tahun 1946, seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal serbaguna yang diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini merupakan komputer yang besar dan memakan banyak tempat karena terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder yang beratnya mencapai 30 ton. Komputer ENIAC inilah yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong mahal. Komputer pada generasi kedua ini juga dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam hal mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya, komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai yang beresiko merusak bagian komputer yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1958, ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi atau IC yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa.
Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen, sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Komputer generasi ketiga ini meliputi IBM 30, UniVac 9000, UniVac 1108, dan G600. Komputer generasi keempat. Pada generasi keempat, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LC atau Large Scale Integration. Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi FLC atau Very LC, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4 bit. Komputer pada generasi keempat ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu, pada tahun 1972, muncullah mikrokomputer 8 bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas dari komputer di generasi keempat adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya, serta CP/M untuk sistem kontrol operasinya. Komputer generasi kelima. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan, Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual, dan belajar dari pengalaman pribadi. Komputer yang pada awalnya berbentuk tabung vakum besar kini sudah berubah menjadi perangkat kecil yang bahkan bisa dibawa kemana-mana. Tidak bisa dipungkiri ya, memang teknologi akan membuat kita untuk terus berinovasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komputer berkembang sejak 40-an. Komputer sejak pertama kali dibuat sudah sampai pada tahap generasi kelima dan akan memasuki ke generasi masa depan. Dari generasi ke generasi, komputer selalu mengalami perubahan-perubahan mulai dari pemakaian vacuum tube, resistor, integrated circuit, chip, serta pemrosesan paralel. Dan tidak bisa kita bayangkan betapa mutakhirnya generasi masa depan. Perkembangan komputer tersebut berlangsung selama kurang lebih dalam kurun waktu 70 tahunan telah menghasilkan perubahan yang besar dari generasi ke generasi. Cara kerja dan alat yang digunakan pun berbeda-beda. Ukuran komputer pada masa generasi pertama sangat besar jika dibandingkan dengan komputer sekarang. Kita tidak akan tahu di tahun-tahun mendatang seperti apakah komputer dan bagaimana fungsinya. Hanya kemajuan teknologilah yang bisa menjawabnya.